Bab 119 Mata Guiyi Markis bersinar. Dia menatap dingin pada Hua Yunfei, yang telah berubah menjadi sungai darah. Dia menyapu tombak panjang menuju sungai darah. Isinya setidaknya 1000 kilogram kekuatan saat melintas seperti ekor naga. Itu tidak terblokir, sungai darah langsung berhenti. Hua Yunfei tiba-tiba muncul kembali dan memblokir tombak dengan kedua tangannya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam tombak itu terlalu besar. Hua Yunfei segera terlempar kembali. Dia tergelincir di tanah selama beberapa langkah sebelum dia berhasil berdiri dengan stabil lagi. Guiyi Markis berkata dengan dingin. Aku, Guiyi Markis, ingin membunuhnya. Bukan giliran kamu untuk mengambil tindakan. Hua Yunfei dipermalukan di bawah tatapan semua orang. Dia tersipu dan gambar sosok manusia merah muncul di belakangnya. Hua Yunfei menjawab dengan suara dingin. Guiyi Markis, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba untuk memulai perkelahian? Guiyi Markis tersenyum dingin dan mengabaikannya. Dia kembali menatap Xiao Chen. 200 pengawal emas di belakangnya semua langsung menghunus pedang mereka dengan teratur. Seiring dengan suara pedang yang ditarik, niat membunuh yang mengerikan diperpanjang secara instan. 200 pengawal emas yang memiliki pengalaman perang yang tak terhitung jumlahnya menggabungkan niat membunuh mereka dan mengarahkannya ke klan Hua. Hua Yunfei dan kelompoknya semua merasa hati mereka menjadi dingin. Seolah-olah mereka diangkut ke medan perang berdarah. Ada tangisan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya serta ratapan para prajurit sebelum kematian mereka. Suara-suara ini bergema di telinga mereka. Dan itu sangat menakutkan. Hua Yunfei sangat marah, tetapi dia tahu kekuatan kelompok yang dia bawa tidak cukup. Sebelum niat membunuh 200 martial grandmaster ini, dia akan menderita kerugian besar. Dia hanya mendengus dingin dan diam. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin. Dia akan menyelesaikan semua keluhan ini bersamanya. Kebenciannya padanya semakin dalam di hatinya. Xiao Chen bangkit dan mundur 2 langkah. Dia heran bagaimana Guiyi Markis menangani ini. Dia tidak berharap dia begitu sombong. Dia persis seperti gosip yang menggambarkannya. Ji Changkong tiba-tiba tertawa dingin. Kata-kata besar apa? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghentikan aku membunuh orang ini. Ji Changkong telah menantang setiap pemuda di ibu kota kekaisaran di masa lalu. Menurut desas-desus, dia memiliki pertempuran rahasia dengan Guiyi Markis dan mereka bertarung untuk hasil seri. Karena Guiyi Markis memiliki bidang kultivasi yang lebih tinggi daripada Ji Changkong pada waktu itu, Ji Changkong tidak merasa yakin di dalam hatinya. Dari tampilan situasinya sekarang, tampaknya duel yang dikabarkan terjadi. Pedang hitam muncul di tangan Ji Changkong. Langit berbintang yang gemerlapan muncul di matanya. Itu tampak luas dan perkasa. Kedalamannya tak terduga. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia terbang lurus ke arah Xiao Chen. Pedang di tangannya menari-nari dan cahaya bintang merembes ke sekeliling. Itu sangat mempesona. Pedang ramping Duan Muking bergetar dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka terbang ke Xiao Chen dengan angin dingin. Hua Yunfei mendengus dingin dan memanfaatkan kesempatan itu. Dia berubah menjadi sungai darah lagi dan menyembur ke arah Xiao Chen. Mereka bertiga mengeksekusi gerakan membunuh mereka sendiri dan bergegas ke Xiao Chen dari arah yang berbeda. Jantung Guiyi Markis bergetar. Dia tidak percaya diri dalam memblokir mereka bertiga pada saat yang sama. Bahkan jika dia bisa memblokir mereka, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak bermaksud membiarkan Xiao Chen pergi. Dengan karakternya, dia tidak ingin dibantu oleh orang lain. Guiyi Markis mengambil tombak pendek merah di belakangnya di tangan kirinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang aku, Guiyi Markis, ingin bunuh tidak akan direnggut dari bawah hidungku. Dia berteriak ringan dan menginjak tanah dengan keras. Banyak retakan muncul di tanah sebelum hancur dengan keras. Dia melompat maju dengan eksplosif. Dia benar-benar berhasil menyusul mereka bertiga dalam sekejap. Xiao Chen saat ini dalam kesulitan. Dia tidak yakin menerima langkah pembunuhan dari mereka berdua. Sekarang mereka semua menyerang bersama. Peluangnya terlihat buruk. Xiao Chen bersandar di dinding dengan Sage Dao Comprehension Picture. Ketika dia melihat mereka berempat tiba-tiba berlari ke arahnya, dia tersenyum dingin di hatinya. Dia tidak menunjukkan rasa takut. Mantra pemberian hidup
dia berteriak ringan dan dengan cepat mengeluarkan patung dari cincin semesta. Seorang Raja Singa Emas seukuran gunung tiba-tiba muncul di depan Xiao Chen. Bang Guiyi Marquis, yang datang lebih dulu, menabrak tubuh Raja Singa Emas. Dia dengan cepat terlempar ke belakang. Xiao Chen melompat dan berdiri di belakang Raja Singa Emas. Dia memerintahkan Raja Singa Emas untuk menghentak dengan keras. Gelombang kejut intens meluas ke sekeliling, menendang semua debu. Kekuatan besar di belakang gelombang kejut langsung mengetuk Duan Muking, Hua Yunfei, dan Ji Changkong terbang. Ketika Guiyi Marquis melihat Raja Singa Emas, otaknya terasa seperti mengalami hubungan pendek. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana Raja Singa Emas ditundukkan oleh Xiao Chen? Ledakan. Kaki besar Raja Singa Emas seperti pilar batu yang sangat besar. Satu kaki menginjak Marquis Guiyi. Guiyi Marquis segera melakukan jungkir balik dan menghindar. Bang, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Sebuah lubang besar muncul di hadapannya. Cakar Raja Singa Emas seperti benda langit yang turun dari langit. Itu terus menginjak Guiyi Marquis dengan kecepatan yang anehnya cepat. Guiyi Marquis tercengang. Bagaimana kecepatan Raja Singa Emas begitu cepat? Ketika aku bertarung dengannya, itu jelas melewati masa jayanya. Gerakannya sangat lambat. Apa yang sedang terjadi? Guiyi Marquis terus menghindar dalam keadaan menyesal. Ini berlanjut sampai dia akhirnya melangkah dalam celah. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi saat dia mengendalikan Raja Singa Emas untuk terus menginjak tanah. Bang. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Tidak diketahui apakah Guiyi Marquis masih hidup atau mati di dasar lubang. 200 pengawal emasnya segera mengepung Xiao Chen untuk menyerang. Xiao Chen mengendalikan Raja Singa Emas untuk maju tiba-tiba, menginjak-injak segalanya dengan caranya. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Kecepatan dan kekuatan mendiang Raja Singa Emas tidak bisa dibandingkan dengan Raja Singa Emas ini yang telah dibuat oleh Xiao Chen dari Life Bestowal Spell. Raja Singa Emas menyerang dengan marah, membunuh segala yang ada di depannya. Tubuhnya yang sebesar gunung terus menginjak tanah. Tanah perlahan mulai bergetar. Ada tangisan kesengsaraan. Pengawal emas diinjak-injak. Ketika 6 Martial Saint Clan Duanmu melihat situasi, mereka bekerja sama untuk menembakkan angin yang sangat dingin ke Xiao Chen. Ketika angin dingin lewat, bahkan udara membeku. Butiran-butiran es kecil jatuh dari udara tanpa henti seperti hujan es puci. Raja Singa Emas meludahkan nyala api keemasan yang menyilaukan dari mulutnya. Angin dingin ini segera menjadi uap dan menghilang. Namun, nyala api terus terbang menuju ke 6 Martial Saints seperti angin musim gugur yang meniup dedaunan. Keenam Duanmu Clan Martial Saints terpesona. Mereka muntah seteguk darah saat mereka menatap Xiao Chen dengan ngeri. Ledakan. 6 Hua Clan Martial Saints semuanya bergerak sendiri. Masing-masing berubah menjadi sungai suci yang memancar. Kura-kura naga dan segala jenis binatang abadi dapat dilihat secara tidak jelas di sungai suci. Itu memiliki kekuatan suci tanpa batas yang luas, seolah-olah mampu menyapu dosa-dosa orang. Xiao Chen memandang dengan dingin ke sungai suci yang mengalir deras. Raja Singa Emas mendorong kakinya dari tanah dan melesat seperti kilat. Tanah bergetar terus-menerus. Dinding-dinding batu dan pilar-pilar batu yang menghalangi jalan semua hancur ketika menabrak mereka mengaum. Ketika itu di depan sungai suci, Raja Singa Emas tiba-tiba dan dengan keras meraung. Gelombang suara mengguncang lingkungan. Dinding batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Sungai suci yang luas dan kuat memancar dikirim ke langit sebelum mulai mengalir mundur. Itu tidak mungkin. Seru keenam Huan Clan Martial Saint. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sungai suci menyembur di atas tubuh mereka berenam, mengeluarkan suara zizi terus-menerus. Ketika sungai suci lenyap, 6 Martial Saints sangat pucat. Semua pakaian di tubuh mereka lenyap. Mereka tampaknya telah langsing. Ruang putih bersih-bersih muncul di tanah. Bahkan tidak ada setitik debu pun tersisa. Aku akan membunuhmu. Mata Hua Yunfei berubah merah. Pedang merah muncul di tangannya. Seorang laki-laki mengenakan pakaian merah berdiri di belakangnya. Aura jahat yang tak terbatas dikeluarkan dari pria berpakaian merah tua. Kadang-kadang, mayat samar-samar terlihat dari segala jenis binatang buas yang kuat akan muncul di hadapannya. Itu sangat mengerikan. Ledakan.
Lampu pedang yang panjangnya 33 meter muncul di pedang. Itu mencapai semua jalan ke atap istana bawah tanah dan menembus lubang melalui itu. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jatuh dari langit kematian berdarah di bawah surga. Mati, Hua Yunfei berteriak keras. Lampu pedang merosot ke arah Xiao Chen. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang saat dia berteriak ringan. Tanduk emas Raja Singa Emas mengeluarkan cahaya yang gemilang, cahaya keemasan bertabrakan dengan cahaya merah, menghasilkan suara yang menggema. Pada akhirnya, cahaya merah menghilang dan cahaya keemasan melesat ke langit. Itu menciptakan lubang kecil di langit-langit dan seberkas sinar matahari menyinari. Cahaya keemasan ini benar-benar bisa menembus seluruh gunung di atas istana bawah tanah. Semua orang mengambil napas dalam-dalam, betapa kuatnya untuk melakukan itu. Seekor burung es besar muncul dan berteriak di langit. Itu terbang menuju Xiao Chen membawa angin dingin yang tak terbatas. Nyala api tak terbatas mulai menyala di mata kanan Xiao Chen. Akhirnya, nyala api tanpa batas berubah menjadi cahaya ungu dan mengeluarkan cahaya ungu. Burung es itu dikejutkan oleh cahaya ungu dan segera mulai terbakar. Erangan menyakitkan datang dari burung es. Dan burung es terbang ke arah Xiao Chen sambil membakar. Es yang membentuk tubuhnya meleleh terus-menerus. Pada saat itu mencapai Xiao Chen. Itu benar-benar menghilang. Astral Swordplay. Gaya ketiga cahaya abadi. Ji Changkong merasakan aura mengerikan dari Raja Singa Emas dan tidak berani ceroboh. Dia segera melakukan teknik ofensif terkuatnya. Langit berbintang yang gemerlapan muncul di belakangnya. Di tengah langit berbintang, ada bintang yang mewakilinya. Tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi pilar cahaya yang menyilaukan. Itu bergegas menuju langit dan menembus ribuan meter gunung di atas istana bawah tanah. Itu terbang menuju alam semesta tanpa batas dan tiba di sisi lain. Istana bawah tanah yang gelap diterangi oleh cahaya abadi dari langit berbintang yang megah puci. Cahaya tiba-tiba menghilang dan istana bawah tanah kembali ke kegelapan. Pada saat berikutnya, cahaya cemerlang tak terbatas muncul di pedang hitamnya. Banyak orang kehilangan penglihatan mereka untuk sementara waktu. Cahaya abadi yang datang dari langit berbintang bergegas ke Xiao Chen. Sebuah cahaya terang mengiris kegelapan. Sepertinya itu mengiris malam menjadi dua bagian. Golden Lion King membuka mulut besarnya dan ada kekuatan menarik yang kuat datang darinya. Itu menelan langit berbintang di belakang Ji Changkong. Ji Changkong memuntahkan seteguk darah dan cahaya abadi padam. Itu adalah Xiao Chen. Mengapa dia berkelahi dengan orang-orang dari 4 klan besar? Lebih jauh, dia tidak kalah. Bab 120. Dia benar-benar memblokir kematian berdarah Hua Yunfei di bawah surga. Ice Phoenix Spread Wings Duan Mu King. Dan cahaya abadi Ji Changkong. Itu tidak bisa dipahami. Apa yang sedang terjadi? Aku jelas melihat mereka membunuh Raja Singa Emas. Bagaimana ini bisa hidup kembali? Selanjutnya, kekuatannya pulih kembali ke keadaan puncaknya. Tidak heran dia berani menantang orang-orang dari 4 klan. Seekor Golden Holy Beast pada puncaknya setara dengan Raja Bela Diri. Jika 4 klan mengirim Martial Kings mereka ke sini, situasi ini tidak akan terjadi. Apakah kamu tidak tahu apa itu Raja Bela Diri? Jika 10 Raja Bela Diri tidak menunjukkan diri, Raja Bela Diri adalah eksistensi terkuat. Dia tidak akan dengan santai menunjukkan dirinya. Selanjutnya, ketika Martial Kings bertarung, gelombang kejut yang disebabkan oleh pertempuran akan mencakup area yang luas. Bahkan Martial Science tidak bisa menahan mereka. Pertarungan yang mengguncang dunia seperti itu menciptakan aliran suara tercekik yang tak henti-hentinya. Itu menarik semua pembudidaya di istana bawah tanah. Namun, mereka tidak berharap melihat pemandangan seperti itu. Xiao Chen memerintahkan Raja Singa Emas untuk bergegas ke Jindabao dan Su Xiao Xiao. Dia berteriak keras, "Ayo!" Si gemuk dan Su Xiao Xiao dengan cepat melompat. Xiao Chen menelan pil pengembalian ki lainnya. Ini sudah pil pengembalian ki yang ketiga. Tetapi esensnya masih terkuras sangat cepat. Seolah-olah itu adalah sungai yang mengalir deras. Mengontrol Raja Singa Emas menghabiskan sejumlah besar esensi Xiao Chen. Jauh lebih banyak dari yang dia harapkan. Jika dia tidak memiliki pil untuk pemulihan esens, seperti pil pengembalian ki, dia tidak akan mampu mengendalikan Raja Singa Emas begitu lama.
Su Xiao melihat bahwa wajah Xiao Chen sedikit pucat. Dia bertanya karena khawatir. Tuan Muda Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Chen tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan. Berdiri kokoh. Aku akan bergegas keluar. Xiao Chen meniup peluit panjang. Dan Raja Singa Emas mulai berlari cepat. Tubuhnya, yang seukuran gunung kecil, menyerbu ke depan, menghancurkan semua yang ada di depannya. Puci. Gui Markis melompat keluar dari lubang yang dalam. Tatapannya setajam tombak. Naga emas bangkit dari belakangnya dan meraung. Seekor naga yang besar dan perkasa mungkin menyusup ke tombak panjang saat dia menusukkannya ke Xiao Chen. Meraung marah saat menyerang. Roh bela diri naga Azure meraung di daerah dantian Xiao Chen. Kekuatan binatang suci kuno meledak. Xiao Chen menggunakan momentum ini untuk menarik pedangnya, mencegat tombak Gui Markis dengan dentang keras. Hua Yunfei memelototi Xiao Chen yang jauh dan berteriak keras. Xiao Chen, kamu bisa lari hari ini tapi kamu tidak bisa lari selamanya. Hua Clan akan mengeluarkan perintah membunuh pada pandangan di seluruh provinsi Dongming. Tidak akan ada tempat untuk kamu di provinsi Dongming. Ji Changkong berkata dengan dingin. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat bagimu di provinsi Nanling. Gui Markis berteriak. Dengan otoritasku sebagai seseorang dari klan kekaisaran, aku mengeluarkan hukuman mati. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat di dunia ini untukmu. Semua orang terkejut. Ketiga klan bangsawan semuanya memerintahkan kematian orang yang sama. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa Qing besar. Xiao Chen adalah yang pertama dalam ribuan tahun terakhir. Bagaimanapun, ini bukan yang baik. Ditargetkan oleh tiga klan bangsawan membuat peluang hidupnya sangat buruk. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan Jiang Muheng dari cincin semesta dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia menembakkan aliran api ungu dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Muheng, Jiang Mingsun berteriak dengan ekspresi sedih ketika dia melihat Jiang Muheng berubah menjadi abu. Ji Changkong menjadi pucat ketika dia melihat sepupunya tiba-tiba mati. Dia berkata dengan suara dingin. Jika aku, Ji Changkong, tidak bisa membunuhmu secara pribadi, aku bukan manusia, tidak perlu bagimu untuk membunuhku. Jika surga tidak membiarkan aku memadatkan roh bela diri aku sampai aku berusia 15, aku tidak akan mundur dengan cara yang menyedihkan hari ini 3 tahun. Yang aku butuhkan adalah 3 tahun. Dan aku pribadi akan membunuh jalan aku melalui klan kamu. Duan Muking, Hua Yunfei, Ji Changkong, dan Gui Markis mencuci lehermu sebagai persiapan. Aku akan datang untuk kepalamu dalam 3 tahun. Suara Xiao Chen datang dari jauh, mencapai telinga orang banyak. Itu bergema di sekitar. Bergema tanpa henti. 3 tahun dari sekarang, aku akan membunuhmu secara pribadi. Orang ini benar-benar kurang ajar. Dia benar-benar berani menantang klan bangsawan sendirian. Itu adalah klan yang telah bertahan selama ribuan tahun. 3 tahun terlalu lama. Bahkan tidak pasti bahwa dia bisa hidup selama itu. Jika dia mampu, dengan bakatnya, itu akan mengejutkan semua orang. Kalau dipikir-pikir, provinsi Dongming kita tidak begitu hidup dalam waktu yang lama. Orang yang sangat berani. Bahkan Mu Cheng Sui provinsi Xihai tidak dapat dibandingkan dengannya. Kerumunan membahas hal ini di antara mereka sendiri. Merasa bahwa itu tak terbayangkan. Beberapa merasa kasihan pada Xiao Chen. Beberapa mengejek Xiao Chen karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Segala macam hal dikatakan tentang dia. Chu Chaoyun berdiri di atas pilar batu di kejauhan. Rambutnya berkibar di sekelilingnya. Dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Dia disembunyikan dalam bayang-bayang saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Mengungkapkan senyum samar saat dia melakukannya. Senjata suci di belakangnya gemetaran. Seolah berusaha melepaskan diri dari sarungnya dan menembus kegelapan tanpa batas. The Azure Dragon. Sudah ribuan tahun. Aku ingin tahu apakah kamu akan bisa mengejutkanku. Xiao Chen mengendarai Raja Singa Emas. Menghancurkan beberapa dinding batu dan pilar batu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Ketika dia akhirnya tiba di daerah hilir, dia berhenti ledakan.
Sama seperti Xiao Chen berlari keluar dari esens, Raja Singa Emas kembali menjadi patung emas. 3 orang tiba-tiba jatuh dari udara. Su Xiao dan Jinda Bao agak terkejut tetapi mampu memulihkan ketenangan mereka, dan mendarat dengan kuat namun, Xiao Chen seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia jatuh dengan gemetar, dan dia tidak dapat mempertahankan keseimbangannya. Ketika Su Xiao melihat situasinya, dia dengan cepat bangkit dan menangkap Xiao Chen. Xiao Chen sangat pucat. Dia berterima kasih padanya dan kemudian berjuang untuk bangun. Kemudian dia menangkap patung yang jatuh. Patung itu sudah tertutup retakan. Dan jika jatuh ke tanah, itu akan pecah menjadi beberapa bagian. Xiao Chen melihat retakan menyebar lebih jauh pada patung itu. Dia menggunakan pedangnya untuk memotong tangan kanannya dan meneteskan darahnya ke patung itu, yang membuat mereka takjub. Patung emas itu sepertinya tak henti-hentinya, dan secara ajaib, menyerap darah Xiao Chen. Retakan di atasnya perlahan mulai membaik. Xiao Chen hanya santai setelah benar-benar diperbaiki. Dia tersenyum tipis, dan pingsan di istana bawah tanah. Klan bangsawan tidak terburu-buru untuk pergi. Ada terlalu banyak yang terluka, dan mereka semua dirawat, serta memulihkan esens mereka. Semuanya. Aku punya proposisi. Kami sudah memiliki begitu banyak yang terluka. Bahkan sebelum menemukan tubuh emas Sage. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan mencari bersama? Ji Changkong, yang duduk di tanah, menyarankan. Fenomena misteriusnya baru saja pecah sebelumnya. Dan dia baru saja menelan pil obat, yang sedang disempurnakan. Klan bangsawan memiliki banyak korban dari pertempuran sebelumnya. Sepertiga dari pengawal emas Guiyi Markis telah meninggal. Dan ada kurang dari 100 yang tersisa yang masih dalam kondisi pertempuran puncak. 6 Hua Clan Martial Science memiliki aliran sungai suci mereka secara terbalik. Membasuh mereka sampai bahkan pakaian mereka menghilang. Mereka semua menutupi wilayah bawah mereka dengan tangan mereka. Hua Yunfei meminjam pakaian dengan ekspresi cemberut. 6 Duanmu Clan Martial Science juga terluka parah. Mereka bermeditasi untuk memulihkan kekuatan mereka. Orang-orang yang tidak menderita terlalu banyak kerugian adalah Ji Clan dan Jiang Clan. Dengan demikian, sudah sepantasnya Ji Changkong mengajukan tawaran seperti itu. Ketika Hua Yunfei mendengar ini, wajahnya menjadi dingin. Dia memiliki perselisihan dengan Ji Changkong dari sebelumnya. Sekarang, dia bisa mengerti apa yang dia maksud dengan kata-katanya. Jelas bahwa dia ingin memimpin semua orang di sini. Dia langsung tertawa dingin. Ji Changkong, dengan kemampuanmu yang kamu harapkan bisa memimpin semua orang ke sini, kamu bahkan tidak dapat mengalahkan master martial kelas superior. Apakah kamu tidak malu? Ji Changkong bangkit. Kekuatan obat dalam tubuhnya semua telah diserap, dan kulitnya terlihat jauh lebih baik. Ketika dia melihat Hua Yunfei, dia segera meraihnya dengan bajunya dan mengejeknya. Itu setidaknya lebih baik daripada klan seseorang yang menikmati berada di telanjang. Aku pikir kamu tampaknya kekurangan pakaian. Apakah kamu membutuhkan aku untuk meminjamkan kepada kamu? Ketika banyak pembudidaya mendengar ini, mereka melirik Hua Clan Martial Science di mana mereka bersembunyi dan tidak bisa menahan tawa. Hua Yunfei sangat marah. Dia memerah. Dia mendengus dingin dan pergi. Duan Muking melihat bahwa dia masih memiliki 6 Sein martial yang terluka dan berkata dengan acuh tak acuh. Klan Duanmu setuju dengan saran Ji Changkong. Guiyi Markis teringat armor pertempuran pengawal emas yang mati sebelum mengubur mereka. Dia berjalan mendekat dan menjawab dengan kata sederhana, setuju. Hua Yunfei memimpin 6 martial Sein, yang sekarang berpakaian. Berakhir. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi ramah di wajahnya, dia masih berkata, setuju. Namun, jika ada harta, kami membaginya dengan klan, bukan oleh orang. Selanjutnya, Jiang Clan dan Ji Clan harus dianggap sebagai satu. Jiang Mingsun berkata dengan marah. Hua Yunfei, apa yang kamu maksud dengan ini? Apakah kamu mencari pertarungan untuk melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Tepat setelah Jiang Mingsun berbicara, 6 martial science dan 20 grandmaster martial yang aneh mengambil sikap bertarung. Dengan kekuatan Hua Yunfei saat ini,
Dia tidak beruntung. Ji Changkong tersenyum tipis dan menarik Jiang Mingsun ke samping. Dia berkata, klan Jiang memang lebih rendah dari klan lain dalam hal status. Namun, kekuatan mereka tidak terlalu lemah. Bagaimana kalau kita menganggap mereka setengah bagian? Meskipun Ji Changkong berniat untuk memasukkan klan Jiang ke dalam keuntungan, klan lain setuju dengan apa yang dikatakan Hua Yunfei. Mereka tidak akan membiarkan Ji Changkong mendapatkan keuntungan seperti itu. Semua orang mundur. Tidak ada orang lain yang memiliki masalah dengan pengaturan semacam itu. Sebelum memulai perjalanan mereka beristirahat sebentar. Ketika para pembudidaya menganggur melihat situasi, mereka semua menghela nafas. Jika kekuatan besar semua bergandengan tangan, mereka hampir tidak memiliki peluang. Setelah kelompok berjalan sedikit, mereka menemukan peti mati hitam. Mereka mulai mendiskusikan apakah mereka harus membukanya atau tidak. Akhirnya, Guyi Markis berkata, aku sudah membuka banyak peti mati semacam itu. Mereka semua adalah peti mati Martial Monarchs. Meskipun nilainya tinggi, itu tidak sepadan. Mengingat risikonya, kita lebih baik menemukan peti mati para resi. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua merasa itu masuk akal. Klan bangsawan lainnya telah membuka peti mati seperti sebelumnya. Juga, mereka tahu bahwa mereka hanya berisi raja bela diri kuno. Sekarang setiap klan terluka. Tidak perlu membuang energi mereka pada detail kecil ini sepanjang jalan. Mereka menemukan banyak peti mati hitam. Semua orang segera meninggalkan mereka semua. Setelah berjalan selama 2 jam, mereka menemukan sungai yang mengeluarkan zat hitam. Gas suara sungai yang mengalir deras terdengar terus-menerus. Gas hitam di atas sungai tampak sangat aneh. Ji Changkong mengulurkan tangannya dan menarik beberapa gas hitam ke telapak tangannya. Dia mengamatinya dengan cermat. Gas hitam terus bergerak, mencoba masuk ke kulitnya. Sepertinya itu hidup. Ji Changkong tampaknya memiliki penghalang tak terlihat yang menghalanginya. Jadi tidak peduli seberapa besar usahanya, ia tidak bisa masuk.